Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, kita bersama dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi hari ini dan topik kita seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jalur zonasi yang bermasalah tahapan PPDB diperpanjang. Ini sudah diputuskan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar, Pak Muhyiddin ya. Bisa disampaikan Pak Muhyiddin apa saja yang menjadi pertimbangan sehingga PPDB online ini diperpanjang hingga tanggal 28 Juni 2022. Silakan Pak. Pertama bahwa terkait dengan pelaksanaan PPDB perlu kami sampaikan terkait dengan portal yang kami dan aplikasi termasuk server, alhamdulillah itu kan berjalan dengan baik. Pertama bahwa kita memang membuka 21 kali 24 jam terkait dengan portal. Tetapi namun yang menjadi kendala adalah ini masih banyak data yang ada di Dapodik itu tidak sinkron. Jadi ada orang tua tidak sesuai dengan NIK. Nah, ini kita perbaiki semua. Sehingga dalam kita melihat setiap hari selama 3 hari ini rata-rata pengaduan itu bisa menyangkut data. Jadi ada kurang lebih 1.000 itu dalam selama 3 hari terkait data di siswa. Ada tiba-tiba juga karena kita menggunakan syarat di situ bahwa minimal ini zonasi, minimal tempat domisili itu adalah 1 tahun. Nah rata-rata ini tiba-tiba ada yang pindah, ada yang melaksanakan alasan bahwa kami sudah 3 tahun di situ, tapi tidak dilaporkan. Nah tidak laporkan, nanti pada saat PPDB ini baru dilaporkan. Katanya sudah 3 tahun tinggal di area sekolah, ada tinggal di neneknya, macam-macam lah. Yeah. Tapi pertimbangan itu kita memberikan karena ini butuh verifikasi. Sehingga kita dengan dasar pertimbangan itu ada juga anak kemarin kita temukan bahwa ini ada reset akun. Jadi banyak-banyak itu reset akun. Karena ada satu akun itu menggunakan ada beberapa anak. Nah ini mungkin pada saat waktu di SD dia masuk, itu mungkin dia mendaftar lewat sekolah, dibuatkan oleh sekolah. Mungkin sekolah dan titik koordinatnya sekolah. Ini kita perbaiki semua. Inilah yang kita reset kembali, kita ajukan di Dapodik mereka, jadi melalui Pusdatin itu kita riset, maka sehingga membutuhkan waktu. Ada juga orang tua yang memang sudah melakukan tetapi laporannya bahwa dia minta direset kembali karena dia ada salah menurut mereka, sehingga kita layani semua. Artinya dia salah titik koordinat karena kita sudah berikan bahwa yang menentukan titik koordinat alamat itu adalah orang tua itu sendiri. Seperti itu yang kemudian yang paling terakhir juga kami melihat kemarin perkembangan karena ini dari jumlah yang mendaftar dengan validasi yang dari operator yang ada panitia di sekolah, itu juga karena memang dia kehati-hatian untuk melakukan penelitian memvalidasi semua dokumen itu ada diterima dengan baik. Yeah. Sehingga itu kemarin masih ada sekitar 40% itu. Jadi kalau kita paksa atau kita melakukan sebuah tepat waktu, ini bisa menjadi masyarakat, ini termasuk tadi yang membutuhkan reset akun, belum ada jawaban dari kementerian terkait dengan perbaikan akun, perbaikan Dapodik. Seperti itu. Oke, itu dia beberapa pertimbangan sehingga pendaftaran PPDB online untuk level SD SMP di Kota Makassar ini diperpanjang hingga tanggal 28. Pak Subhan, kalau melihat perjalanan dari pendaftaran peserta didik baru dengan jalur online ini, dengan versi online, ada 4 jalur di dalamnya. Yang sering sekali dilaporkan bermasalah itu adalah pada jalur zonasi, dan sudah disampaikan tadi, berulang-ulang setiap tahun, itu selalu pada titik koordinat. Penyebabnya karena belum ada sinkronisasi data antara kartu keluarga orang tua siswa, titik koordinat, kemudian juga penetapan titik koordinat dan seterusnya. Ini apakah sama sekali tidak ada evaluasi seperti itu, sehingga jangan ini terus dong yang jadi masalah setiap tahunnya, Pak Subhan? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Muhyiddin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari saya dengan Pak Muhyiddin koordinasi, bahkan sempat dengan Pak Wali Kota dalam rangka mengantisipasi kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi saya merasa bahwa persiapan tahun ini lumayan bagus, antisipasi lumayan bagus. Adapun ketika ada kebijakan perpanjangan demi lancarnya PPDB dan demi tertampungnya seluruh siswa, itu menurut saya no problem. Justru itu langkah bagus. Tidak boleh kita kemudian mengunci waktu yang kemudian bisa membuat anak-anak yang tidak banyak yang tidak mendaftar.
Nah, ini langkah bagus. Adapun ketika ada masalah ya pasti ada masalah. Makanya dari awal saya selalu berkoordinasi dengan Pak Wali Kota dan Pak Kadis, Pak Muhyiddin, untuk bagaimana tahun ini kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun tentu tidak sempurna. Soal kemudian ini ada masalah, tadi masalah dari koordinat, tapi kan itu diawali sebetulnya dari yang disampaikan tadi Pak Muhyiddin itu tempat tinggal. Jadi yang menurut saya dari awal yang bermasalah itu regulasi dari kementerian yang mensyaratkan bahwa anak bertempat tinggal 1 tahun minimal di sekitar sekolah itu. Sehingga inilah yang kemudian dimanfaatkan orang. Jadi setiap tahun anak-anak kelas 4, kelas 5 itu sudah mulai bermigrasi. Memainkan kakaknya, pindah nama ke kakak di sekolah-sekolah, di dekat sekolah-sekolah favorit. Taruhlah SMP 6 misalnya, maka di situ akan berkumpul orang. Anaknya memasukkan anak di kakaknya orang untuk dititipkan di situ. Nah tentu daya tampung SMP 6 kan tidak semua, tidak bisa menampung semua orang yang bermigrasi ke sana. Nah, yang paling celaka adalah merugikan orang yang memang lahir di sana. Dia lahir di sana, tapi kemudian orang yang masuk ke sana itu lebih dekat, dititipkan di kakaknya orang dari SMP 6, sehingga merugikan dia yang tempat tinggal di situ. Nah ini juga menjadi simpang siur karena kemudian banyak juga yang lalai. Ada yang 11 bulan sehingga tertolak oleh server. Ada yang baru 8 bulan. Tapi pada prinsipnya yang berpindah itu hanya namanya saja. Orangnya tidak berpindah. Dia tinggal orang tuanya di Jalan Cendrawasih rumahnya. Dia juga bertempat tinggal di situ. Tapi karena ingin dekat SMP 6 contohnya, maka dia mencari tempat di sana. Mencari tempat yang bisa di nebeng kakaknya 1 tahun sebelum PPDB tahun ini misalnya. Dan itu ada oknum yang di sana yang memainkan itu. Ada oknum di SMP 6, di Warung Kopi, Bandar Bakso, yang memang berbisnis setiap tahun untuk itu. Nah ini kepala sekolah juga tahu, dia tahu juga siapa gurunya melakukan itu, tapi itu sudah dibiarkan karena ini adalah bisnis. Nah, tapi terlepas dari itu kan regulasinya 1 tahun, sehingga kemudian kemarin juga sudah ada yang datang ke sini Pak Muhyiddin yang melaporkan bahwa di SMP 1, di SMP 3 anaknya tertolak karena 11 bulan. Saya bilang cocok karena memang 11 bulan tidak sesuai. Dia pindahkan, katanya dipindahkan. Tapi dia bilang, tapi temannya yang 8 bulan justru lolos. Bagaimana bisa? Karena itu kan sistem pasti menolak dan tidak. Operator bisa memainkan. Saya kurang tahu. Saya bilang, kasih saya datanya. Sampai sekarang belum ada datanya. Jadi ini mesti di cross check juga. Jangan-jangan memang operator bisa memainkan itu. Artinya orang yang sebetulnya tertolak oleh sistem karena tidak mencukupi 1 tahun, kemudian operator bisa yang pandai IT, kemudian tapi itu kan belum tentu. Keyakinan saya sih dia hanya mengada-ada, tapi mudah-mudahan ya seperti karena tahun-tahun sebelumnya memang bisa seperti itu. Nah ini juga di Capil misalnya, ketika orang 7 bulan baru mau bermigrasi, di Capil juga ada oknum yang bisa menarik tanggalnya, menarik tanggal ke belakang sehingga pada saat PPDB nanti sudah melebihi 1 tahun. Soal koordinat ini kadang-kadang itu tadi saya katakan koordinat kadang-kadang memang juga. Tapi kalau saya sih koordinat itu agak jarang bermasalah ya. Sepanjang dia fakta integritas yang menetapkan koordinat itu pasti tidak bisa dimainkan. Meskipun kita setiap tahun ada yang kita dapatkan orang memainkan koordinat, bahkan di salah satu SMA favorit dulu saya sebut saja bahwa SMA 5. SMA 5 itu pernah operatornya menarik koordinat 200 meter ke depan untuk menguntungkan keluarganya yang di depan sekolah itu, tapi merugikan orang yang di belakang. Nah ini kemudian kita minta dipecat yang bersangkutan, kemudian dikembalikan kepada orang yang berhak. Jadi memang banyak hal yang bisa dimainkan akibat regulasi ini. Tapi lagi-lagi bahwa orang tua seharusnya sadar bahwa memanipulasi data itu, apalagi misalnya memindahkan nama saja tanpa orang. Tapi ini Pak Muhyiddin, oknum di SMP 6 itu harus tapi bukan hanya di SMP 6, banyak yang orang yang bermigrasi. Coba dilihat, kan bisa dibandingkan itu kakaknya. Kok ada anaknya di sana, orang tuanya tinggal di jalan beruang. Kok bisa satu keluarga anaknya bertempat tinggal dan itu pun hanya 1 tahun terakhir dia berpindah di sana. Betul kan dia di tempat itu? Nah ini kan persoalan. Dan ketika dia masuk lulus di SMP 6 langsung ditarik namanya. Oknum itu mencari nama lagi. Dan itu diperjualbelikan, nah harganya bukan itu minimal 10 juta. Dari saya ini bukan cerita karena saya bicara langsung dengan orang tua yang melakukan itu. Nah kadang-kadang juga inilah yang kemudian oknum di situ yang menguruskan dia untuk kemudian
mencari tempat tinggal lagi di SMA 17 ketika di kelas 2 di SMP 6. Dicarikan lagi tempat di sekitar SMA 17. Orang yang sama, jadi dia nyambung SMP ke SMA 17-nya lagi. Pindah lagi situ. Jadi kan bisa dilihat itu riwayatnya, kok orang tuanya di Cendrawasih, kemudian ketika di SMP ini bertempat tinggal di sampai masuk di sekitar SMP 6, tiba-tiba kemudian di 2 tahun kemudian dia sudah bertempat tinggal di Jalan Sunu lagi. Ini kan modus-modus yang kemudian akibat regulasi yang adanya regulasi mengatakan 1 tahun. Sehingga lagi-lagi saya katakan bahwa itu selalu merugikan orang. Dan itu kan menjadi polemik terus-menerus. Nah, harusnya sebuah sistem sudah bisa menolak bahwa ketika orang tuanya bertempat tinggal di jalan beruang, kemudian anaknya tiba-tiba ada 1 tahun terakhir, itu harusnya sudah menolak itu sistem itu. Nah, ini juga. Berarti itu aturan dan juga sistem ya. Jadi kalau misalnya aturannya seperti itu, sistem harus menyesuaikan. Tapi kita acungi jempol, kita beri apresiasi dulu untuk Dinas Pendidikan Kota Makassar di bawah koordinasi Pak Muhyiddin, bahwa untuk tahun ini pengaduan baik dari online maupun offline ya itu direspon, dan inilah hasilnya ya, perpanjangan untuk pendaftaran peserta didik baru pada sistem online. Pak, saya ke Pak Muhyiddin kembali nih, Pak Suban. Pak Muhyiddin, kalau melihat hal-hal seperti itu, sementara dari sudut pandang Dinas Pendidikan itu ingin semua anak yang memang usia sekolah untuk pendidikan dasar itu bisa melanjutkan pendidikannya, itu visinya ya. Dan tapi terkendala dengan hal-hal seperti ini. Apakah ke depannya ini Pak Muhyiddin ada koordinasi lebih lanjut untuk merubah aturan misalnya soal tinggal 1 tahun, domisili selama 1 tahun sebelum pendaftaran, atau mungkin ada hal-hal lain yang ingin diperbaiki sehingga harus koordinasi dengan legislatif misalnya, Pak? Betul. Jadi yang pertama terkait ini kan jelas sekali substansi. Jadi dengan aduan ini tentu kan itu menjadi langkah perbaikan selanjutnya. Dan insyaallah kami insyaallah saya sudah rencanakan bahwa di Januari itu khususnya ini nanti anak SD yang sekarang yang naik kelas 6. Demikian juga anak yang di PAUD itu di TK yang mau ke SD. Ini tentu kami akan meminta nanti bahwa seluruh sekolah itu mengundang orang tua, melaporkan semua kartu keluarganya, itu yang pertama dulu. Kartu keluarga, dan kami minta nanti Dapodik itu diperbaiki. Kalau ada yang salah, jadi pada saat kami nanti penerimaan, kami tidak ada alasan lagi. Demikian juga, karena ada juga memang betul bahwa orang tua itu kita akan melihat yang bisa kita percaya. Kemarin itu ada kami berikan memang orang tua itu pindah alamat. Contoh, dia ada tadinya dari Goa. Tetapi dia memang pindah rumah alamat. Jadi ada mutasi dari kependudukan secara kekeluargaan. Jadi sama dengan kartu keluarga yang di Goa dengan alamat rumah yang ditempati sekarang di Makassar. Itu kita bicara seperti itu. Itulah bahwa itu ada kebenaran, sehingga tahun ini juga misalnya kalau ada data tidak benar, makanya setiap penerimaan selesai dia mendaftar dan dinyatakan bahwa memenuhi syarat, maka akan terbit nanti di situ bahwa ada fakta integritas yang ditandatangani oleh orang tua dengan materi 10.000. Jadi suatu saat ini adalah pemalsuan data, maka itu ada sanksinya mereka. Kalau dicoret dia tidak keberatan. Dan termasuk tadi dia sampaikan Pak Subhan, itu di SMP 6 saya wanti-wanti. Saya sudah katakan, semua di sana di kepala sekolah, operator, tolong diwanti ini yang kejadian tahun lalu. Kalau ada masih kita temukan seperti itu, langsung coret. Tidak usah kita langsung kita kancing dia. Karena persoalannya ini tidak masuk akal. Artinya semua yang namanya tidak masuk akal, itu kita langsung coret. Artinya kita butuh edukasi terhadap masyarakat, kejujuran. Yang pasti bahwa kami, tanggung jawab kami adalah semua harus sekolah. Tidak boleh ada anak yang tidak sekolah. Itu adalah menjadi tanggung jawab kami. Yang penting, jangan orang tua milih-milih sekolah. Ini kan yang menjadi persoalan. Padahal tujuan zonasi pertama adalah tentu memberikan layanan dasar pendidikan yang berkualitas secara merata. Berarti tidak ada sekolah yang unggul. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah tingkat risiko anak. Coba bayangkan kalau dari Biringkanaya mau ke SMP 6, itu kan risiko anak besar. Tapi kalau dia berada di area zonasinya, itu kan bisa. Nah, misalnya saya akan perbaiki, dan kami sudah sampaikan di Osman bahwa kami akan percaya. Jadi sekarang tidak ada. Yang penting saya sampaikan zonasi yang betul, karena kita ini memeriksa terus terang bahwa kami kemarin itu akan memperbaiki rapor kami. Saya bukan kuning, sebenarnya rapor merah terhadap PPDB Kota Makassar itu. Nah, itu adalah tugas saya untuk mengembalikan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap
ini penerimaan PPDB termasuk juga aplikasi, jangan dimainkan seperti ini. Itu akan saya terima pengaduan di dalam portal PPDB itu. Kami sudah siapkan menu, termasuk orang tua yang belum memahami, saya buatkan ada panduan. Ada panduan di situ dan tata cara, ada video cara mendaftar. Kemudian ada pengaduan. Kalau pengaduan secara aduannya di situ, apakah akunnya bermasalah atau nicknya yang bermasalah. Nah, ini. Jadi kami sudah wanti-wanti. Jadi saya anggap bahwa itu di Demacia ini untuk menjadi langkah perbaikan. Dan insya Allah tahun depan semakin mengecil karena tidak akan mungkin sempurna. Tetapi kami minta adalah bagaimana kejujuran orang tua terhadap pelaksanaan PDB. Tidak usah milih-milih. Tidak usah memilih-milih. Pengalaman kami bahwa ada biasanya orang tua yang mau sekolah di sekolah-sekolah tertentu karena dia merasa gengsi kalau anaknya tidak sekolah di SMP 6 seperti itu. Barangkali gitu ya. Target kami insya Allah akan mengembalikan dan termasuk ini yang paling utama adalah layanan kepada masyarakat. Dan kami di Dinas Pendidikan tidak menerima layanan kalau bukan orang tua langsung. Itu yang penting karena kita menghindari dan tentu dasar kami untuk melayani langsung orang tua karena ini ada kejadian-kejadian sebelumnya banyak yang korban. Sudah menggunakan jasa, dia membayar. Itu yang disampaikan tadi teman-teman ombudsman. Memang betul itu. Karena memang orang tua yang kami terima sehingga ini semua layanan bukan orang tua kami tidak terima. Saya sudah sampaikan sekolah, bukan orang tua yang langsung jangan diterima. Baik, Pak Subhan, kalau melihat fenomena ini ya, satu sisi kan tidak semua orang tua, mungkin beberapa diantaranya cukup familiar dengan teknologi informasi saat ini, tapi beberapa yang lainnya mungkin tidak terlalu familiar, Pak Subhan. Jadi minta bantuan kepada operator dalam tanda petik apakah yang berada di lokasi sekolah ataupun yang berada di luar lokasi sekolah, tapi berpotensi juga untuk dijadikan istilahnya komoditi seperti itu ya, membayar berlebihan. Bisa saya jawab dulu ini. Pak Subhan. Boleh, silakan Pak Muhyiddin. Terkait dengan itu, kami memang sudah meminta seluruh sekolah untuk memberikan layanan orang tua yang termasuk kami di Dinas Pendidikan. Jadi ada kemarin lewat relawan Pak Sikola itu dia bantu kita. Jadi memang kalau orang tua kita lihat itu, kalau bertanya kita ada orang tua kentara itu. Jadi kalau ada orang tua, kita berikan pemahaman tentang itu, dia tidak paham, lebih bagus, langsung saja dibantu. Nah, itu. Jadi tidak menggunakan jasa sekarang kita untuk menghindari jasa-jasa untuk pengeluaran tua. Jadi semua sekolah itu kami minta. Bahkan sudah ada beberapa sekolah menyampaikan semua guru-guru itu ikut kemudian itu membantu bagi orang tua yang memang tidak paham tentang IT, apalagi yang tidak memiliki. Jadi ada memang kami buka termasuk di Kominfo, kami di Dinas Pendidikan, kami akan bantu itu. Karena untuk menghindari orang tua memang yang tidak paham, karena kita mau ini ada sistem edukasi terhadap pembelajaran bagaimana orang tua ini tentang memahami tentang IT, ya kita tetap tuntun mereka seperti itu. Baik. Pak Subhan, kalau ada kasus seperti itu, kemudian orang tua ini menggunakan jasa selain operator yang disediakan oleh pihak sekolah, apakah ini bisa nanti bisa dalam tanda petik dikasuskan nih orang yang menawarkan diri untuk menjadi semacam joki untuk anak-anak ini masuk sekolah dengan biaya dengan imbalan tertentu? Oh iya, kalau kasus begini hampir tidak ada ya, Mbak. Memang sekolah menyiapkan orang untuk membantu kita mendaftar, termasuk Dinas Pendidikan Infocom, dan itu kan sama sekali tidak berbayar. Dan kalaupun kamu kasih ya dia tidak mau, karena ini kan prosesnya relatif mudah, cuma gara-gara orang tua tidak paham, dan di luar tidak ada yang jasa ini, karena paling ada yang keluarganya membantu mendaftarkan, kalau tidak ngerti datang ke sekolah, ke Dinas Pendidikan. Ini tidak menjadi kasus di sebetulnya. Saya hanya ingin menambahkan tadi kepada Pak Muhyiddin terkait misalnya SMP 6, ketika ada aku langsung coret, itu berat Pak Muhyiddin kalau kita langsung gitu, karena mereka sudah saling terkoneksi di dalam. Dia tidak akan mencoret kalau itu adalah calonnya. Nah, yang mau dicoret itu adalah panitianya, yang ditetapkan itu saja. Jadi inilah yang kemudian memainkan. Dan ini aduannya bukan hanya dari luar, tapi orang dalam SMP 6 itu sudah melaporkan bahwa kalau masih itu ya akan begini terus. Jadi orang-orang itu yang selama ini yang harus kita coret, karena dia tidak akan coret itu kalau kecuali kalau tadi Pak Beni ada titipan dari LSM dari apa ya. Tapi kan tidak bisa karena tetap by system. Jadi mereka ini melakukan kecurangan dengan cara yang benar. Bahwa memang sih betul dia bertempat tinggal di situ, dan ini sudah menjadi rahasia umum. Artinya semua orang sudah tahu kalau masuk di SMP 6 itu harus pakai begitu, kalau tidak ada uang susah. Kecuali kalau memang betul-betul dia jalur prestasi dan atau betul-betul dia bertempat tinggal di situ selama
Coba nanti kita lihat, yang lolos itu tetap selalu setiap tahun itu dengan alamat yang sama. Apa betul rumah ini yang ada juga asrama polisi itu setiap tahun ada anaknya masuk SMP 6? Kan tidak ada. Nah ini kita harus putuskan ini. Kalau kita ingin mengembalikan kepercayaannya, karena secara prinsip saya sangat percaya pada Pak Muhyiddin dan saya sangat mendukung habis, dan saya menceritakan bahwa ke Dinas Pendidikan Provinsi bahwa kita punya sistem di SMP itu jauh lebih bagus, di kota lebih bagus, karena dia sudah terkoneksi. Jadi data itu semua ada, sehingga untuk memanipulasi data memang relatif kecil, tapi selalu saja ada cara itu tadi. Cara yang memanipulasi tempat tinggal itu saling terkait dengan Disduk Capil, dengan orang-orang di SMP 6 yang kemudian bertahun-tahun melakukan ini. Selalu saja, karena ini akan merugikan orang yang bertempat tinggal di sekitar situ. Meskipun mungkin ya. Pak Subhan, kan tadi sempat menyebutkan ini sudah jadi rahasia umum, oknum ini sudah berulang-ulang kali melakukan. Itu apakah tidak ada yang melaporkan berserta bukti-bukti data-data yang mendukung kemudian bisa ditindak nih orang ini, oknum ini? Nah itu dia, orang tua yang anaknya dimasukkan dan membayar itu betul-betul tidak mau, karena pasti anaknya yang keluar. Iya. Yang kedua, mungkin beberapa tahun lalu itu kan sempat pada sebuah lembaga yang membongkar itu, yang membongkar kemudian gini-gini. Nah, saya dengar data dari orang tua juga bahwa akhirnya mereka ketemu, deal, selesai. LSM itu kemudian tidak menindaklanjuti lagi. Jadi itu juga jadi lahan mereka ketika dia menemukan itu. Jadi mungkin tahun-tahun ini dia tinggal memantau. Saya lihat kalau gini-gini, sudah tidak ribut lagi. Jadi saling tahu sama tahu untuk kemudian itu terus berlangsung. Nah ini lagi-lagi saya katakan tidak akan memulihkan kepercayaan masyarakat. Saya punya data, ada orang tinggal di Rapukaling, sekolahnya di SMP 6. Ada orang yang bertempat tinggal sekitar Karebosi nggak bisa masuk SMP kan, kalah sama orang Rapukaling itu, ya karena dia mengambil tempat jauh lebih dekat di situ. Nah ini, dan yang itu berlangganan, artinya ada ibu misalnya dia punya anak 3, maka setiap tahun anaknya masuk di situ dengan cara yang sama, dengan orang yang sama, dengan oknum yang sama. Tapi lagi-lagi saya katakan ini dilakukan dengan cara yang benar, bahwa betul di kakaknya dia di situ, dan itu lewat 1 tahun, betul dia tidak bertempat tinggal di situ. Jadi dia secara regulasi dia benar, tidak ada masalah. Dan operator ya tidak bisa, dia harus tidak melakukan uji forensik, dia hanya uji material. Ketika itu masuk sesuai ya, apalagi kalau orang di dalamnya mau di situ yang itu kan. Dan kita tahu namanya Pak Mudi, oknum guru itu yang setiap agak sulit ini ya, karena secara regulasi dia benar, tapi secara ini anak tersebut orang tuanya tidak tinggal di zonasi dari SMP tersebut ya. Pak Muhyiddin, itu masalahnya, seandainya tidak berbayar, tapi kan tidak saja bahwa semangatnya adalah tidak ada anak yang tidak sekolah. Betul, kita berharap semua anak bersekolah, tapi masuk dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang. Ya orang yang di BTP itu ya cukup di SMP sekitar BTP, jangan sekolah di SMP 6 dan dengan memasukkan kakaknya, karena prosesnya itu melanggar hukum. Dia secara regulasi betul tercatat pindah 1 tahun sebelumnya, tapi betulkah secara fisik dia itu kan tidak sebetulnya. Jadi ada manipulasi data yang sebetulnya boleh masuk kena delik aduan, karena dia mengatakan pindah di situ, tapi orang yang punya rumah sendiri tidak tahu, tidak pernah lihat anak ini, tapi dia nebeng di kakaknya, karena kakaknya sudah dipegang oleh guru di anunya. Jadi kalau kita buka lacinya guru itu, sing kakak di situ. Jadi dia memang setiap tahun itu kakak begitu anaknya semua masuk, semua datanya dikeluarkan semua lagi, itu dicabut langsung keluarkan semua, ganti lagi dengan orang baru. Ini guru atau petugas di Dukcapil ya? Iya, sama. Jadi ada kerjasama. Tapi mungkin di Dukcapil, kalau di Dukcapil kan sama saja. Ketika materialnya sesuai, dia oke kan, pindah. Dia tidak mau tahu. Kecuali kesalahan di Dukcapil itu ketika dia 8 bulan, kemudian dia tarik mundur. Itu inisialnya R. Misalnya kalau mudah-mudahan dia tidak lagi tidak ada inisial R inilah yang kemudian menarik mundur. Tapi kalau dia memang pindah sebelum, ya pasti dia normal aja. Tapi lagi-lagi tadi niatnya adalah untuk masuk SMP 6 dengan mengakali regulasi. Oke, baik Pak Subhan dan juga Pak Muhyiddin, saya undang pendengar kita yang ingin bergabung, silakan di 082133339440. Pak Muhyiddin, ini berarti istilahnya perlu ya, satu sisi memang ada oknum-oknum yang bermain, tapi di sisi lain perlu sosialisasi lebih dalam lagi kepada kepada masyarakat, utamanya mereka orang tua yang memiliki anak usia sekolah ya.
bahwa ada Iya, betul. persyaratan-persyaratan tertentu, kemudian juga jangan memfavoritkan satu sekolah karena pemerintah sudah menyamaratakan kualitas pendidikan di seluruh sekolah yang ada di Kota Makassar, Pak ya? Betul. Jadi saya sependapat tadi bahwa sebuah namanya sesuatu hal kegiatan yang kita lakukan pasti tidak sempurna dan pasti ada orang, tapi kita meminimalkan. Kemudian memang di SMP 6 betul dibilang tadi, saya minta tolong memang ini ada pengawasan, makanya kami buka pengaduan. Artinya saya akan memberikan sanksi tegas ya. Kalaupun memang kami temukan nanti, kami sudah sampaikan di sekolah bahwa ada hal-hal yang seperti ini yang mencurigakan, tolong diverifikasi. Kapan verifikasi itu lolos, yang pasti bahwa itulah tadi. Kenapa ada fakta integritas di orang tua ditandatangani materi 10.000, berarti kalau itu data tidak benar, artinya kita harus kalkulasi. Contoh dibilang Pak Subhan tadi, itu kasus setiap tahun itu ada warkop di samping museum itu, kok bisa sampai 10? Itu. Nah kalau ada, yang pasti bahwa kalau masih ada di situ anak sekolah tahun ini, saya bilang coret saja. Artinya bukan dicoretnya tanda merah, dan ini kita tidak validasi. Kalau perlu kita lihat, jangan divalidasi. Itu, saya sudah perintahkan, jangan divalidasi. Karena kalau divalidasi kan tidak masuk. Biarkan mereka, dia mengadu ke kami. Artinya kalau aduan ini kita mau tahu, karena kita betul-betul bahwa tujuan kami termasuk juga teman-teman. Saya sampaikan juga ada beberapa LSM datang ke kantor, saya bilang oke, lebih baik kita kontrol kami, bantu kami mengontrol terhadap ini daripada nanti ada anaknya anggota di sini. Kalau memang ada kekeliruan atau apa, memang ada data yang perlu diperbaiki, orang tuanya langsung ke kami. Itu lebih penting, lebih bagus karena lebih cepat. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengatasi itu. Nah, ini kita berharap bahwa mudah-mudahan ya pasti bahwa kita mau target 100% kesempurnaan itu tidak ada yang sempurna, hanya milik Allah yang sempurna. Tapi niat kami adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan penerimaan PPDB untuk terkait dengan aplikasi yang kami gunakan. Karena ini aplikasi bagus. Maka ini kami betul-betul berniat untuk melakukan itu. Jadi kapan ada yang coba-coba, maka kami akan melakukan. Memang tidak segan-segan menyampaikan tegas. Kalau memang pihak sekolah, saya sudah sampaikan semua operator, jangan coba memain. Ini saya tidak segan-segan akan memberikan sanksi terhadap kalau memang kita memain. Biarkan proses ini berjalan dengan baik, masyarakat kita berikan layanan dengan baik, itu yang sangat penting. Mungkin demikian. Pak Muhyiddin, Pak Subhan, ini tadi disampaikan Pak Muhyiddin seperti itu, jangan divalidasi. Kalau misalnya kita lakukan hal sebaliknya ya, kita validasi saja, kemudian kita jerat nanti dengan fakta integritas yang ditandatangani oleh orang tua bermateri 10.000 bahwa benar alamat yang diberikan itu memang alamat domisili yang sebenarnya ya. Kan nantinya kalau sudah tanda tangan fakta integritas ini kita bisa jerat dengan apa istilahnya, bisa pidana ini Pak ya? Iya, ini gini. Dari dua sisi, saya foto dulu Pak Subhan. Dari dua sisi, kenapa saya bilang tidak divalidasi? Kan kami pasti datang ke kantor. Iya kan? Ini kan ada sisi baliknya itu. Nah sekarang tidak ada kan yang sekarang saya bilang, tapi kalau ada tervalidasi, maka itu tadi betul dibilang Pak Subhan bahwa kami akan evaluasi antara operator dengan ini siapa? Operator sekolah dengan ini oknum yang bermain ya, orang tua. Ada apa kan kalau umpamanya itu bahwa itu ditemukan alamat yang tidak masuk akal, artinya ada titik yang kita gunakan dan tidak masuk akal. Nah itu. Oke, gimana Pak Subhan? Iya, pertama saya tadi saya katakan bahwa saya angkat topik terkait komitmen Pak Muhyiddin untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Yang menurut saya sudah sangat runtuh terhadap kepercayaan kepada pemerintah dalam pelaksanaan PPDB dari tahun ke tahun yang tadi rapor merah. Dan kalau kita buka di grup itu saya tidak bisa membaca lagi begitu banyak keluhan sejak tahun lalu ya. Dan tahun ini saya punya harapan besar. Saya harus optimis bahwa saya punya harapan besar dengan Pak Muhyiddin untuk membangun sebuah sistem pendidikan baru yang bebas pungli dan anti korupsi. Dan ini akan menjadi pilot project dan menjadi percontohan Pak. Karena saya pasti akan bercerita banyak ke tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Kan saya selalu terhubung dengan teman-teman seluruh Indonesia. Dan seluruh Indonesia fenomenanya sama Pak, Bu. Bahkan banyak yang lebih jahat dari kita. Jauh lebih banyak. Jadi bukan hanya, jangan dikira banyak ini di Makassar. Seluruh Indonesia terjadi hal seperti ini. Nah, maka setiap tahun Ombudsman memanggil Menteri Pendidikan, menyampaikan ini, minta regulasi diubah. Ini sudah lebih bagus sekarang. Kalau dulu,
lurah bisa memberikan rekomendasi orang tinggal di situ lolos. Rekomendasi lurah untuk tingkat SMA. Tapi kalau di SMP kan relatif di Kota Makassar relatif dia punya data kuat. Jadi kalau orang punya surat bahkan ini surat keterangan dari RT bahwa yang bersangkutan tinggal di situ itu tidak bisa. Kalau dulu bisa, tapi itu di level SMA sehingga banyak orang yang berdasarkan surat keterangan dari lurah saja dia bisa masuk sekolah SMA 21. Padahal dia tempat tinggalnya di Goa, tapi dia bisa masuk di sana berdasarkan surat keterangan. Ini yang merusak. Nah tadi komitmennya Pak Muhyiddin, tapi ini saya melihat sistem data kita di SMP jauh lebih bagus dan itu saya sampaikan kemarin kepada provinsi karena provinsi ini sudah kacau balau nih, agak kacau nih 3 hari terakhir ini di provinsi ini, tidak karena kesalahan penggunaan provider barangkali sehingga tidak seperti tahun sebelumnya agak kacau dan itu kami segera melakukan pertemuan dengan Pak Gubernur dan atau yang terkait sehingga ini tidak menjadi isu yang viral di masyarakat. Terkait tadi ini bahwa komitmen kita tahun ini untuk tidak ada anak yang tidak bersekolah itu mungkin bisa kita wujudkan tapi tidak 100%. Jadi saya bersama Pak Muhyiddin sangat mendukung dan sangat kalaupun ternyata besok lusa ada masalah itu kita selesaikan. Soal kemudian tadi operator itu kan gini, saya katakan ulang lagi bahwa operator itu kalau yang jujur ya, dia tidak punya tendensi apa-apa, dia memasukkan saja data sama dengan ketika orang tua memanipulasi, men-scan nilai anaknya, menggantinya kemudian untuk jalur prestasi, itu operator tidak punya daya untuk itu, untuk menyatakan ini, karena dia hanya mengklarifikasi material, tidak forensik. Nanti itu ketahuan ketika ada orang tua lain, orang yang melaporkan bahwa ini masuk ke bus, baru kita cek nilai aslinya. Oh ternyata di-scan. Kalau dia men-scan, tidak tahu itu operator. Jadi operator bukan, yang salah adalah orang tua. Jadi fakta yang tidak tadi berlaku juga untuk orang tua. Bahwa bagi yang manipulasi data, siap untuk tindak pidana. Nah, kita sudah harus berani tahun ini membicarakan orang. Ketika ada yang memalsukan data sertifikat, data nilai, diangkat nilainya, kemudian data prestasi, ada juga itu prestasi paling banyak. Misalnya juara takraw dalam satu event itu bisa dimenangkan oleh 40 orang. Nah itu kan sebenarnya janggal itu. Nah kalau itu sudah dilakukan maka sebenarnya kita sudah bisa dan itu bukan di operator, bukan di sekolah, bukan di dinas pendidikan, tapi orang tua yang melakukan. Jarang-jarang kalau soal mengubah nilai jalur prestasi, men-scan itu jarang sekali, tidak terlibat operator, tidak terlibat sekolah. Yang terlibat pasti orang tuanya yang menginginkan anaknya sekolah di tempat favorit. Caranya itu tadi men-scan. Kenapa dia lakukan? Karena tahun-tahun sebelumnya tetangganya, temannya melakukan itu dan lolos ya. Dan tidak ada apa-apa. Maka dia lakukan juga. Sama lah dengan di SMA 17 misalnya. Dari itu SMA 17 bisa dikatakan bahwa sebagai klarifikasi Capim itu yang masuk jalur zonasi itu setiap tahun itu lebih di atas 70% palsu kakaknya. Memasukkan ininya. Jadi dia scan, dia ubah nunya. Yang masuk sesuai yang betul itu pun orang pendatang. Yang sesuai regulasi tadi itu bahwa dia memindahkan titiknya sebelum 1 tahun. Bukan orang di situ juga. Jadi hampir 100% itu orang luar. Jadi orang-orang anak-anak dosen itu banyak sekali tidak bisa masuk SMA 17. Karena ada orang yang bertempat tinggal di perpustakaan. Ada kos-kosan di pas di belakangnya SMA 17 itu juga tempatnya itu jaraknya cuma 5 meter. Jadi kan otomatis. Nah ini hal seperti ini contoh ya. Mudah-mudahan saya yakin dengan Pak Muhyiddin tahun ini masyarakat akan pelan-pelan percaya dengan dinas pendidikan. Oke, Pak Subhan, pengalaman sepanjang PPDB online ini dilaksanakan atau diberlakukan, apakah sudah pernah ada orang tua yang menandatangani fakta integritas kemudian dikasuskan karena memalsukan data? Nah ini juga hasil temuan kami sebetulnya. Kami kan yang berhak melaporkan itu adalah sekolah. Hasil temuan kami itu sudah rata-rata meminta untuk dia mempidanakan. Tapi saya melihat berakhir damai. Nah, lagi-lagi ini kadang-kadang menjadi reasoning kita, alasan kita bahwa kalau anak itu sampai dikeluarkan, kasihan dia sudah acara sama temannya lulus di SMA favorit, SMP favorit, tiba-tiba dikeluarkan. Bagaimana psikologisnya? Nah, inilah yang selalu menjadi alasan klasik yang menurut saya tidak perlu lagi. Karena kapan ini kita pelihara, akan begini terus kita.
Nah, orang tua yang sudah menandatangani fakta integritas berjanji untuk bersedia di proses hukum jika memberikan data salah, itu jarang dilaporkan. Apalagi kalau misalnya dia oknum aparat, dia sudah menyebut keluarganya. Ini jadi memang sistem hukum kita ini masih selalu ragu ketika ada orang di belakangnya. Dia sudah menyebut ini nih, takut kemudian sekolah itu. Apalagi kalau saya kenal dengan kepala dinas pendidikan. Kalau laporkan saya bisa, kalau tidak jadi kepala sekolah di situ. Nah ini yang harus diputus sekarang, bahwa semua yang melakukan pelanggaran hukum maka sekolah berhak untuk melaporkan, dan sekolah berhak untuk dilindungi. Kalau sekolah kemudian mendapat intimidasi dari manapun, dia bisa melaporkan ke ombudsman, dari polisi, dari siapapun yang melakukan intimidasi pada sekolah yang melaporkan orang yang berbuat salah, maka ombudsman memberikan perlindungan. Oke, Pak Muhyiddin, untuk hal-hal seperti yang saya tanyakan tadi ke Pak Subhan ya, apakah selama diberlakukannya penandatanganan fakta integritas oleh orang tua sudah pernah ada orang tua yang dikasuskan karena memalsukan data, atau memang baru tahun ini ada fakta integritas yang ditandatangani orang tua, Pak? Untuk kalau saya kan baru 6 bulan, tapi kayaknya tahun lalu tidak ada. Tidak ada, baru tahun ini, karena kenapa kami lakukan ada fakta integritas, karena yang sekarang menentukan titik koordinat ini kami berikan kepada orang tua. Sekarang bukan lagi titik koordinat, saya lepas dengan adanya persoalan kemarin, ada yang titik koordinat dia tidak bisa sesuai dengan tempatnya, makanya kami kembalikan titik koordinatnya ke mereka. Jadi dia melakukan, sehingga kalau ada penentuan yang tidak benar, itulah tadi fakta integritas yang menjawab. Ya. Seperti itu, Pak. Baik. Ini mudah-mudahan jadi catatan juga ya untuk Dinas Pendidikan ke depannya ya. Kalau tahun ini Pak Muhyiddin sudah memberlakukan adanya penandatanganan fakta integritas, mudah-mudahan ada satu contoh kasus yang tentunya bisa membuat orang tua ataupun yang bekerja sama dengan orang tua, baik itu operator di dalam sekolah ataupun siapapun itu ya, agar lebih bisa menaati aturan, karena kembali lagi sistem yang dibuat ini sudah sangat bagus, cuman sayangnya pada saat perjalanan itu kadang-kadang dibelokkan dengan mengatasnamakan kebijakan ya. Oke, Pak Subhan dan juga Pak Muhyiddin, saya masih menantikan satu narasumber lagi ya di pagi hari ini. Ada pengamat dunia pendidikan yaitu Pak Abdurrahman Gusdur, pemerhati pendidikan, tapi sampai saat ini belum terhubung. Saya ke Pak Subhan lagi nih. Pak Subhan, kalau melihat dari persepsi masyarakat kita, itu ternyata mereka masih memfavoritkan sekolah-sekolah tertentu ya. Sementara ini kan pemerintah sudah berulang-ulang menyampaikan bahwa tidak ada sekolah favorit, tidak ada sekolah yang lebih berkualitas dari yang lain. Apakah persepsi masyarakat ini terbentuk karena memang secara tidak langsung ditunjukkan oleh sekolah-sekolah tersebut bahwa saya favorit loh dengan prestasinya, dengan fasilitasnya, dan mungkin sekolah yang lain juga seharusnya memperoleh hal yang sama, Pak Subhan? Iya, secara umum psikologi kita sudah dimainkan. Kita dicuci otak semua untuk sama-sama mengatakan bahwa SMP ini memang favorit, SMA ini favorit. Meskipun di tempat lain pun banyak yang berprestasi, tapi ketika dia dari itu menjual itu. Artinya dia selalu dipertimbangkan ketika dia melangkah ke jenjang lebih jauh. Ini SMA ini, pasti bagus ini. Padahal ada mungkin yang siswa lain juga bagus. Jadi begini, komitmen saja tidak cukup bahwa mengatakan bahwa tidak ada lagi sekolah favorit. Jadi itu harus diimplementasikan dalam pelaksanaan bahwa pemerintah sudah harus betul-betul kemudian memulai semua sekolah sehingga mempunyai standar yang sama. Jadi kalau memang di SMP 6 itu saya kira tidak, karena itu lebih banyak les juga. Nah itu lesnya pun les berbayar itu. Pak Muhyiddin 500.000 per mata pelajaran. Nah, kalau tidak ikut les, tidak bagus nilainya, meskipun pintar. Tapi kalau biar bodoh ikut les, maka tidak les tapi membayar, bagus nilainya. Nah, ini juga yang harus dicermati nih Pak. Les ini di SMP 6 menjadi masalah besar bagi orang tua yang tidak mempunyai uang lebih cukup untuk membayar setiap mata pelajaran itu 500.000 untuk lesnya. Dan itu adalah pendapatan guru karena itulah masalahnya. Boleh sebetulnya les itu tidak boleh mengikat, dia boleh les boleh, tapi yang tidak ikut les itu harusnya juga objektif, karena sudah pasti kalau kamu tidak ikut les sepintar apapun kamu tidak pasti nilaimu jelek.
Tapi sebodoh apapun kamu kalau ikut les atau bahkan tidak ikut les tapi membayar, pasti bagus nilainya. Dan yang ikut les itu pasti dikasih kisi-kisi untuk ujian. Ini sudah menjadi rahasia umum juga, sudah menjadi keluar tahun-tahun di SMP 6. Untuk itu saya berharap Pak Muhyiddin bisa memperbaiki ini. Lagi-lagi bahwa kita mendukung untuk membrainwash kita semua bahwa semua sekolah sama. Ada sekolah di Hartagut SMP 18, SMP 18 mungkin orang tidak kenal, tapi itu siswanya oke. Ada yang masuk Akpol, ada Akpil, kedokteran banyak, tapi bukan dari SMA SMP tapi dia dari SMP yang tidak terkenal sehingga tidak kemudian menjadi dikenal. Ini jadi sekali lagi bahwa memang butuh implementasi, butuh kerja keras untuk mempersamakan seluruh fasilitas guru SDM di seluruh sekolah sehingga tidak ada lagi orang yang memfokuskan sekolah selalu menjadi masalah di kita ini. Baik, sampai apa yang disampaikan Pak Subhan tadi ini menarik ya, Pak Muhyiddin masih bersama kami Pak ya? Iya. Baik, Pak Muhyiddin, sumbernya tadi adalah standarisasi sekolah yang mungkin tidak sama ya. Ada sekolah berprestasi seperti disampaikan Pak Subhan di SMP Negeri 18. Itu nggak banyak yang kenal, tapi ternyata lulusan dari sana ada yang melanjutkan ke Akpol dan seterusnya. Apakah Dinas Pendidikan Kota Makassar sendiri sudah memberikan kesempatan yang sama untuk semua sekolah mempromosikan dirinya bahwa ini loh kami sekolah yang berprestasi, anak-anak kami bisa mencapai prestasi sampai sini, atau fasilitas sekolah kami seperti ini, sehingga masyarakat itu persepsinya bisa sama ya, bukan hanya satu SMP terus yang favorit. Gimana Pak Muhyiddin? Jadi kami untuk mengajar karena itu tadi saya katakan memberikan layanan dasar pendidikan berkualitas secara merata kepada seluruh jadi sekolah yang unggul. Oleh karena itu kami untuk tahun ini kami sudah menetapkan bahwa kami menggunakan kurikulum mandiri. Oleh karena itu tentu ini kami sudah lakukan langkah-langkah, jadi berkolaborasi dengan Balai Kementerian Pendidikan yang ada di Makassar yang 3 ini kami akan melatih. Jadi ada 4 strategi kami untuk mencapai mutu. Tentu di 8 standar nasional pendidikan itu kami menggunakan kami ini yang paling prioritaskan keutamakan ini adalah pertama itu standar proses, standar mutu guru, standar isi dan manajemen sekolah. Nah kalau ini kami sementara lakukan ini. Utamanya sekarang ini yang kami lakukan karena ini terkait dengan kurikulum Merdeka, tentu kami melakukan pelatihan kepada seluruh guru untuk bagaimana implementasi terhadap kurikulum Merdeka ini. Jadi ini sudah berjalan. Jadi nanti waktu libur ini kami gunakan untuk melatih itu. Jadi setelah anak masuk itu kita sudah implementasikan kurikulum Merdeka. Nah itulah salah satu mutu guru yang paling utama. Proses, standar isi dan termasuk manajemen sekolahnya. Itulah yang kami prioritaskan untuk mencapai semua itu. Itulah yang untuk meyakinkan masyarakat sehingga mutu pendidikan di Kota Makassar tidak ada lagi yang pulau, tidak ada lagi sekolah pinggiran, tapi mutu adalah sama. Nah, karena semua guru kami akan lakukan peningkatan kompetensi guru terhadap melalui pelatihan-pelatihan kelompok kerjanya mereka, KKJ atau MGMP. Demikian. Oke. Untuk informasi bahwa sekolah ini walaupun dia berada di pelosok misalnya atau dimanapun itu tetap memiliki kualitas dan standar yang sama, betul. Kira-kira melalui apa nih Pak supaya bisa terpromosikan di sekolah-sekolah ini? Jadi kami sudah sampaikan seluruh teman-teman media bahwa tidak ada sekolah yang tidak punya prestasi. Nah inilah tujuannya, kan semua media ada yang ke sekolah. Kami selalu saya minta sama media, tolong publikasikan itu semua prestasi yang ada sekolah. Karena tidak ada sekolah itu yang tidak punya prestasi. Semua sekolah itu punya prestasi. Nah ini kami, jadi biasanya kan media datang ke kami, itu yang selalu saya titip. Anda kan jalan ke sekolah, maka mintalah itu apa prestasi sekolah itu. Jadi memang di publikasi ini, teman-teman media ini perannya media untuk mempublikasikan. Ada kan di sekolah itu juga berlangganan dengan media. Artinya jangan medianya diambil, tapi tidak ada publikasi untuk berikanlah mereka ruang untuk mempublikasikan semua sekolah. Kalau memang tidak semua, ya per kecamatan sekolah ini, sehingga itu bisa tersampaikan kepada. Jadi kan saya katakan bahwa tidak ada sekolah di Makassar yang tidak punya prestasi. Semua ada prestasinya, cuma itu tidak terpublish dengan baik. Oke. Kalau gitu Pak Muhyiddin nanti kerja sama-sama RRI Pak ya, karena RRI juga butuh untuk menghadirkan prestasi-prestasi dari anak-anak yang ada di seluruh sekolah dalam level pendidikan dasar ini ya di Sulawesi Selatan. Baik, nanti saya jalan-jalan ke tempatnya Pak Muhyiddin kalau gitu ya.
Siap. Baik. Pak Muhyiddin dan juga Pak Subhan, ini kita berada di penghujung kebersamaan kita. Ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan, terutama untuk memaksimalkan perpanjangan PPDB online hingga tanggal 28 Juni nanti. Saya ke Pak Subhan dulu ya, Pak Muhyiddin. Silakan Pak Subhan. Ya, saya ingin agar masyarakat tahu bahwa langkah penambahan waktu ini adalah sebuah solusi yang baik, disikapi dengan baik untuk kemudian bagaimana PPDB ini berlangsung dengan baik. Dan kita harus optimis bahwa tahun ini PPDB saya yakin sekali menjadi lebih baik dan teman-teman di Dinas Pendidikan lebih aware lagi, lebih care lagi terutama masalah keluhan. Dan saya melihat sudah ada helpdesk-nya, mudah-mudahan semua masalah bisa kita selesaikan dengan baik tanpa mencederai pihak lain, dan harapan kita bahwa tahun ini mungkin tidak 100% anak semua tertampung, tapi tinggal sedikit yang tidak tertampung. Mungkin memang yang sudah memutuskan untuk tidak bersekolah. Kalaupun itu tidak memutuskan untuk bersekolah karena misalnya persoalan biaya, tentu pemerintah ada di belakang. Hanya itu harapan saya, intinya bahwa semua anak bersekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subhan. Kemudian Pak Muhyiddin, apa yang bisa dimaksimalkan di 4 hari PPDB online ini, Pak? Insya Allah bahwa yang pertama kami menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua siswa dengan perpanjangan ini tentu ini akibat bahwa ini adalah ada tidak sinkronisasi data dan ada data-data tiba-tiba, dan insya Allah kami berharap untuk tahun depan ini mudah-mudahan tidak bisa terulang. Dan yang saya perlu himbau kepada masyarakat, di bulan Januari 2023 nanti itu kami akan langsung validkan semua data. Baik melalui KK berdasarkan baik ini kami akan validkan. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa kami sudah 3 tahun tinggal dekat sekolah baru tiba-tiba muncul persoalan itu. Jadi nanti kami sinkronkan semua nanti ini antara operator sekolah, dan itu kami minta. Jadi pada saat PPDB nanti ini meminimalkan lagi persoalan-persoalan yang muncul bahwa ada data kependudukan yang ini. Nah itu. Nah tentu kami akan duduk bersama dengan baik pihak Dukcapil, dan terkhusus juga nanti terkait dengan afirmasi kami akan duduk dengan dinas sosial sehingga nanti ini meminimalkan keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan PPDB, karena ini hanya persoalan data saja, karena tiba-tiba ada pindah alamat sementara kami diaturan 1 tahun minimal. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak terulang, dan insya Allah semua yang persoalan hari ini terkait dengan perpanjangan yang kami lakukan. Nah, yang paling penting itu adalah kami utamakan layanan masyarakat Kota Makassar. Itu sekali lagi saya utamakan untuk layanan Kota Makassar masyarakat, jadi merasa bahwa tidak ada terlayani dengan baik. Demikian, Mbak. Baik, Pak Muhyiddin dan juga Pak Subhan, terima kasih waktunya di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar ya. Kita akan jumpa lagi di edisi selanjutnya. Pak Muhyiddin dan juga Pak Subhan, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian kebersamaan kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi bersama dengan 2 narasumber kami, yaitu Pak Subhan Jur selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, juga ada Pak Haji Muhyiddin SEMM selaku Kadis Pendidikan Kota Makassar. Dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah diperbaiki oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam hal ini di bawah koordinasi Bapak Kepala Dinas ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, terutama yang harus diacungi jempol adalah kolom pengaduan ya, atau bagian pengaduan baik online maupun offline yang langsung ditindaklanjuti, dan ini terbukti dengan perpanjangan waktu PPDB online. Saya Melani Ahmad, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kek, biar Tina seberangkan. Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu. Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu. Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik. Belikan Pi buku ini, Pak. Buku apa itu, Nak? Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak. Tunggu ya. Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak. Buku kan jendela dunia, Mak. Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia? Kasihkan Mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga.
kau tidak mau kan anakmu jadi presiden? Kasihan, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku. Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan. Heboh, pintar jago bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana itu buku Pale? Mari kita pergi bayar. Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju. Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan. Kau sabar-sabar dulu. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia